أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونافعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim di dalam pan ilmu tauhid, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan dalam menjalankan seluruh ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidaf'il baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijni humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan duduk bersimpuh di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majlis ilmu menjadikan wasilah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita, di mana pada malam hari ini kita kembali kajian Pan Ilmu Tauhid. Setiap Selasa terakhir di setiap bulan kita kaji bersama Pan Ilmu Tauhid dalam kitab Syu'bul Iman. Sebagaimana maklum kita ketahui, cabang-cabang keimanan seluruhnya itu berjumlah 77 cabang iman. Kalau kita ingin memiliki iman kamil, iman yang sempurna, maka 77 iman tersebut harus benar-benar bisa kita amalkan seluruhnya. Dan pada malam hari ini yang bakal dibahas yaitu cabang iman nomor wasu'batu rabi'atu wal khumsuna, cabang iman nomor ke-54. Berarti di pertemuan sebelumnya cabang iman nomor 53. Di sini ada tandanya 54. Kalau ada yang salah nanti dicek aja di situ. Nomor berapa itu? Cabang iman nomor yang ke-53 kemarin menjelaskan tentang at-ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu sudah kita bahas. Sedangkan malam hari ini yang bakal dibahas cabang iman nomor yang ke-54 yaitu al-haya'u minallah, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi bersabda al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebahagian daripada iman. Ini malu di sini bukan sembarang malu, Pak. Malu itu disebutkan oleh ilmu tauhid. Ada yang kedua, yang pertama hayaun nafsiyun, malu bangsa nafsiyun, nafsu. Yang kedua hayaun imaniyun, nafsu bangsa imani. Jadi dua makna nafsu itu. Ada nafsu nafsiyun. Seperti apa nafsu nafsiyun? Kashfil aurah, seperti terbuka aurat. Itu al-haya, hayaun nafsiyun, aurat terbuka atau berbuat kemaksiatan. Ada lagi hayaun imaniyun, rasa malu bangsa imani. Disebutnya seperti contoh an yamna'a lil mu'min min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Seorang mukmin dia bisa mencegah dirinya dari berbuat maksiat, berbuat dosa. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Walaupun di situ tidak ada satu orang pun yang melihat, tetap dia bisa mencegah dirinya dari menjalankan dosa-dosa. Itu pun sama disebut dengan hayaun imaniyun. Nah, bahkan di dalam hadis seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, istahyu minallah haqqal haya. Hei, harus punya rasa malu kalian kepada Allah haqqal haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu.
Jadi kita harus benar-benar malu ke Allah. Abdullah berkata, qala Abdullah fakunna ya Nabi Allah. Para sahabat bilang ke Nabi, ya Rasul, inna nastahyi, kami juga malu ke Allah. Lalu Nabi menjawab, laisa zalik, malu bukan malu seperti itu, walakin man istahya minallah haqqal haya, tetapi makna malu yang di sini adalah orang yang malu dengan sebenar-benarnya malu, falyahfazir ra'sa, maka dia bakal bisa menjaga ra'sa, kepalanya, wa ma hawa, dan apapun yang ada di sekelilingnya. Wal batna, dia bisa mencegah perutnya, wa ma wa'a, dan apapun yang masuk ke dalam perutnya. Wal farja, dia bisa mencegah kemaluannya. Wal yadain, dan dia bisa mencegah kedua tangannya. Warijlain, dan kedua kakinya dari lacut. Wal yazkarul maut, dan dia selalu ingat kepada kematian. Wal bila, dan ingat kepada hari kerusakan. Itulah yang disebut dengan makna malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malu hanya sekedar lisan, tapi malu yang malu itu bisa menjaga kepala kita, bisa menjaga mata kita, yang di sekeliling kepala kita. Mata, kata Nabi, wal ainaini amanatani, kedua matamu adalah amanah, maka jaga mata ini. Kadang mata ini Pak, kalau lihat Al-Quran baru 15 menit nguap langsung. Ada yang begitu? Enggak kan di sini? Enggak jauh beda juga kan? Tapi giliran ini mata bukan lihat Quran, lihat jambu batu. Janda baru punya anak satu lewat. Wih, ini mata. Lupa sama yang di rumah juga. Hati-hati tuh. Kadang malam nggak bisa tidur, bangun dia baca Quran baru 5 menit lap. Jadi pengen tidur dia. Ngobrol semalaman kuat, zikir hanya setengah jam, mampu menembus sampai 15 menit. Langsung nyender lewat. Nah gitu. Maka jaga, kata Nabi, makna malu itu kau bisa menjaga kepalamu dan apa yang mengelilinginya. Telinga ada di kepala kita, jaga telinga kita dari perkara-perkara yang lacut. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Itu Imam Hatim Al-Asom pernah suatu hari datang melewati, mau ke masjid Pak, mau ke masjid, ngelewatin ada orang lagi gibah. Ada orang lagi gibah, tahu kan gibah? Membicarakan keburukan. Ada orang lagi gibah, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Nggak sengaja Imam Hatim Al-Asom mendengarkan, nggak sengaja besoknya puasa 3 hari. Nggak sengaja mendengarkan orang bergibah, besoknya puasa 3 hari. Waliullah tuh Pak. Kalau kita kan bukan waliullah, kita wali wator, wali murid, wali nikah itu. Ada orang lagi ngomongin orang lain, apalagi kebetulan orang lain yang diomongin itu kita juga jengkel, udah ikut nimbrung dia sambil bawa kopi. Tuh. Padahal di sini makna malu itu jaga oleh engkau, kata Nabi, kedua matamu adalah amanah, wal anfu amanatun, wal fammu amanatun, hidungmu amanah, mulutmu adalah amanah. Wal ainaini amanatani, kedua matamu adalah amanah. Wal udunaini amanatani, kedua telingamu adalah amanah. La imana liman la amanatalahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak mau menjalankan amanah. Perut sama. Wal batna wa ma'awa, dia bisa menjaga perutnya dan apa yang masuk ke dalam perutnya. Hati-hati nih. Kenapa kita ibadah susah, bangun malam hari berat? Kenapa coba? Kata Imam Ghazali, orang yang ingin ibadahnya istiqomah, mudah dalam menjalankan ibadah,
Ibadah itu nggak perlu dia jadwal, nggak perlu. Ibadah itu nggak perlu dia target, nggak usah. Cukup kalau pengen ibadah itu istiqomah, ibadah itu nyaman, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kekhusyuan. Jaga yang masuk ke dalam tubuh kita, jaga yang kita makan. Orang yang tidak bisa menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya, inilah yang menyebabkan berat. Kaki melangkah ke masjid berat, karena sudah ada yang haram yang di dalam tubuh kita menjadi daging, menjadi tenaga, tidak bakal patuh dan tunduk. Jasad yang selalu terisi dengan makanan haram untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah. Tapi secara otomatis berbeda. Orang yang bisa menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya, makanannya halal, minuman yang dia minum halal, jadi daging dalam perutnya, jadi tenaga. Orang yang bisa menjaga makan yang masuk ke dalam tubuhnya halal, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya pun halal, pasti mau tak mau itu anggota bakal patuh dan tunduk akan perintah Allah. Maka jangan aneh, Imam Bukhari sampai sholat tahajudnya 400 rakaat. Imam Nu'man bin Sabit 10 tahun, Ashros Sinin, itu melaksanakan sholat 10 tahun Pak. Wallahu alam berapa rakaat, dari ba'da isya sampai subuh, sholat subuh pakai wudu isya. Siapa di sini yang bisa? Sholat subuh wudunya wudu isya. Berarti kan semalaman gak kentut-kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, sholat lagi, salam lagi, sholat lagi. Kita mah jangankan nunggu subuh, maghrib ke isya aja udah goyang begini nih. Orang kalau duduknya udah begini, berarti ada yang keluar itu. Udah nggak tahan kita. Ini Imam Nu'man bin Sabit 10 tahun. Dari ba'da isya nggak pulang ke rumah, dia minta izin ke istrinya, diizinkan oleh istrinya, sholat dari selesai isya sampai datangnya subuh, dilaksanakan sholat subuh dengan wudu isya. Imam Bukhari 400 rakaat. Imam Al-Imran berapa rakaat itu? Ya, tahajudnya Ustaz alhamdulillah. Imam Al-Imran itu emang jujur aja Ustaz 2 rakaat. Tapi walaupun 2 rakaat, ternyata 2 rakaatnya tapaul kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan sholat tahajudnya nggak pernah banyak Pak, hanya 2. Sayyidina Utsman itu nggak pernah 4 rakaat, nggak pernah 6. Sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga, yang rajin bersodakoh, itu tahajudnya Sayyidina Utsman hanya 2 rakaat. Tapi 2 rakaat juga beda sama imam di sini. Kalau Sayyidina Utsman 2 rakaatnya itu, rakaat pertama 15 juz, rakaat yang kedua 15 juz, khatam 30 juz Al-Quran. Kalau kita kuliah dan kulhu, ya lumayan lah, lumayan segitu juga. Yang penting malam itu bangun tahajud. Di antara keistimewaan orang yang selalu bangun di tengah malam menjalankan ibadah qiyamul lail atau melaksanakan tahajud, paling minimal yang bakal Allah kasih apa? Wafatnya husnul khotimah. Ini gak cukup amin Pak. Bapak mau amin 1000 kali juga kalau nggak bangun dia bohong lah. Paksain Pak. Ngaji itu biar memaksakan diri yang nantinya menjadi hub, terbiasa jadi cinta. Bangun dia tengah malam walaupun lemah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 2 rakaat aja terus tak masalah. Dan memang tahajud itu nggak perlu harus malam-malam. Tahajud bangun jam 12, tahajudnya cuma 2 rakaat, kuliah kulhu nggak nyampe 5 menit, udah gitu tiduran susah, akhirnya tidur beneran sekitar jam 3, subuh lewat akhir. Datang ke Ustadz, Ustadz, gara-gara tahajud saya subuh kesiangan mulu.
Ini bukan gara-gara tahajud ada yang salah sama tahajudnya ini. Emang Bapak tahajud jam berapa? Jam 12 Ustaz. 100 rakaat. 2 Ustaz, 2 rakaat. Terus sisanya kemana? Ya saya tiduran lagi. Susah kadang tidurnya. Kadang tidur lagi jam 3. Kadang nonton TV dulu, kadang ngopi dulu. Maksudnya tahajud itu apa? Tahajud yang terbaik beberapa saat sebelum subuh. Sahar, waktu sahar tahajud itu. Kalau subuh sekarang anggaplah 4:30, Bapak jam 4.20, kalau tahajudnya cuma 2 masih bisa. 5 menit tahajud 2 rakaat bisa nggak? Bisa. Cek masuk datang ke masjid. Adzan jam berapa Pak? Oh 5 menit lagi tahajud. Usolli sunatan tahajud rakaatainillah. Allahu Akbar. Beres melaksanakan tahajud 2 rakaat masih ada waktu tidur sunnah. Tidurnya nyender miring kayak orang mati. Sunnah itu. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, dibaca itu. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamlatil arsy wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah. Baru al maut, al maut, al maut. Diam aja. Melek lagi. Tapi jangan kebablasan nanti. Begini al maut, al maut, al maut, tok aja. Pas bangun ternyata jam 5 sore Pak. La ilaha illallah. Dari 4:30 jadi jam 5 sore. Ini bukan ketiduran yang kayak begitu. Itu namanya lagi latihan mati Pak. Nah, kalau di pondok itu biasa. Kalau di kita jarang. Kadang ke masjid sebelum azan. Beres azan, sholat qobliyah atau sholat fajar. Beres sholat fajar paling zikiran. Ada yang tadarus, bagus semuanya. Jarang tiduran, jarang. Bagusnya memang sebagian tidur. Tapi bukan tidur beneran, sambil baca yang tadi. Udah selesai dibaca, tak lama hanya beberapa menit menunggu azan, baru bangun, tak lama azan berkumandang. Nah itu. Nah mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Nah jadi yang disebut dengan rasa malu itu, walakin man istahya minallahi haqqal haya. Malu yang disebut malu di dalam ini hadis adalah malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah. Maka sebab malu itu ia bisa menjaga kepalanya, menjaga matanya, ia bisa menjaga kedua telinganya, dia bisa menjaga kedua tangannya, termasuk apa yang masuk ke dalam perutnya. Bapak kalau bisa menjaga yang masuk ke dalam perut adalah halal, ini badan pasti bakal mudah patuh dan tunduk dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Pasti mudah itu. Pegel, yang ngasih pegel siapa? Allah. Ada orang yang seharian kerja tapi masih ke masjid, malamnya masih tahajud. Ada orang yang seharian gak kemana-mana, dia seorang pengacara, pengangguran banyak. Boro-boro dia ke masjid, sholat, imam agak panjang dikit, dehem-dehem. Gak kuat Ustaz, imam kalau panjang-panjang itu suratnya. Yang dibaca sama imam apa suratnya? Sabihis misalnya, pendek itu Pak. Al-Ghoshiyah misalnya, selama masih juz amma masih surat pendek, tapi gak tahan kita. Apalagi kalau misalnya kayak di Masjidil Haram itu luar biasa, bisa sholat hampir setengah juz, 1/4 juz. Kalau taraweh itu sampai 1 kali taraweh 20 rakaat khatam 1 juz. Sebenarnya bagus kalau di Al Imran dipakai bulan depan itu. Alhamdulillah Ustaz, di hari pertama ini kami sudah memakai di Al Imran surah Al-Baqarah 1 juz. Alhamdulillah. Istiqomah jamaah ya, istiqomah Ustaz. Pas hari kedua nggak ada yang hadir Pak. Pindah dia ke Nurul Muhibin, ke At-Taqwa. Karena ya gitu, beda Pak. Nah ini, jadi itu amanah. Ada berapa amanah? Banyak amanah itu. Sebagian qala ba'duhum al-murad, qala ba'duhum al-murad minal amanah.
Sebagian para ulama mengatakan termasuk amanah nih, bukan hanya anggota. Perut amanah, mata amanah, terapkan rasa malu. Mulut amanah, telinga amanah, kaki amanah, kemaluan amanah, terapkan rasa malu kepada Allah. Dan amanah bukan hanya anggota saja. Salah satu amanah dari Allah at-tauhid, yaitu ketauhidan. Maka kita kaji malam ini kitab tauhid. Ini adalah amanah dari Allah. Tauhid itu kalimatus syahadah, kalimat syahadat, kalimatut taqwa, kalimatul iman, kalimatun nur. Itu tauhid. Semua ibadah yang kita laksanakan, asar puncaknya tauhid. Salat dari mana? Tauhid. Puasa dari mana? Tauhid. Sabar, zakat, haji, semuanya dari tauhid. Dari mana tauhidnya? Kalimat la ilaha illallah. Berapa huruf la ilaha illallah, Pak? Berapa? 27 berapa? 12. Beda-beda. La ilaha illallah itu ada 12. Yang 12 itu 6 kewajiban dohir, 6 kewajiban batin. Mana yang dohir? Yang dohir toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Ini. Mana yang batin? Tawakal, tapwid, taubat, juhud, ridho, sabar. Jumlahnya 12. 6 ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, sempurna di hadapan Allah. Bagaimana kalau hanya sekedar dibaca? Pengamalannya nggak sempurna, tapi hanya sekedar dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap la ilaha illallah itu terapkan dalam hati itu lafaz Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Berapa coba? Yang bisa jawab? Enggak sepeda, Pak. Ini menghitungnya gampang soalnya. Bapak sepeda mulu perasaan. Ada? Kalau la ilaha illallah aja ada berapa tuh? 12. Tambah Muhammadur Rasulullah. Berapa tuh? 12 juga, Pak. La ilaha illallah ada 12, Muhammadur Rasulullah ada 12. Kata para sahabat, 12 tambah 12, 24. 24 menjelaskan tentang yaum, lailan wa naharon. Tentang satu hari ada 24 jam. Orang kalau baca itu kalimat, jangankan 200, 2000 sekali saja, tapi dibaca dengan penuh keikhlasan, dibaca dengan penuh pengamalan. Kata Allah nih dalam hadis qudsi, qad ghafartu dzunubak, akan kuampuni dosa-dosa mereka, sogiroha wa kabiroha, yang kecilnya, yang besarnya, yang sengajanya, yang tidak sengajanya, khofyaha wa jahroha, yang samarnya, yang nampak jelasnya, bikaromati hadhil kalimat, sebab kemuliaan itu kalimat. Maka kalau orang meninggal dunia, mau meninggal dunia dalam keadaan kondisi dia kondisi payah, sakit, yang sakit itu sudah benar-benar parah, jangan dijauhi, dekatkan oleh kita sambil pegang dadanya. Setelah pegang dadanya, bisikan di telinga kanannya, apa? Minjem duit cepet. Bukan itu, Pak. Kira-kira minjem duit cepet. La ilaha illallah, itu maksudnya. Mudah-mudahan aja lidahnya mengucapkan, walaupun tak bersuara. Abu Yadimiyati almarhum Al-Bagurlah Cidahu Pandeglang itu malam Jumat jam 2, malam Jumat sebelum jam 2 minta teh manis, keisinya pengen teh manis. Lagi biasa ahli kitab, yang dilihat kitab, nggak kitab tasbih zikir. Sambil melihatin kitab, datanglah teh manis tersebut. Tak lama ditinggalkan oleh istrinya, tak lama tak gerak-gerak, tahu-tahu sudah kepalanya bersentuhan dengan kitab tersebut. Dipanggil anaknya, pas dilihat lidahnya sudah menekuk. Kenapa lidah itu menekuk? Karena nggak berhenti lidahnya itu selalu berzikir kepada Allah. Nah itu.
Itu disebut dengan kalimat tauhid. Termasuk makna daripada amanah nih, disebutkan oleh ulama, bukan hanya amanah itu perut kita, mata kita, mulut kita yang harus dijaga rasa malu tersebut. Termasuk amanah adalah as-sholawatul khomsu, Solat yang 5 waktu, hati-hati jangan sampai ditinggalkan oleh kita. Ini amanah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau Sayyidina Ali mendengar azan berkumandang, berubah wajahnya. Sahabat nanya, Ali, setiap azan berkumandang kenapa wajahmu berubah? Hadihi waktul amanah. Ini adalah waktu amanah. Allah wajibkan ke bumi, bumi nolak. Bumi sholat 5 waktu, gak kuat ya Allah. Allah berikan ke matahari, dia nolak. Allah berikan ke bintang, dia nolak. Allah berikan ke gunung, gunung nolak. Allah berikan ke Adam, Adam pun nolak. Tapi dipaksa oleh Allah, Adam jangan kau menolak, kau laksanakan. Maka orang-orang yang benar-benar dia mampu menjalankannya, dia mulia di sisi kami, kata Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menjalankan amanah, diantaranya menjalankan sholat yang 5 waktu. Karena ini adalah pintu dari seluruh amal ibadah. Ida suluhat solahal jami'ul ida futihat jami'ul a'mal wa ida sudat. Di mana-mana solat kita diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lain pun sekecil apapun itu amal, maka itu amal pun bakal berbuah diterima oleh Allah. Tapi kalau amal solat dijauhkan oleh kita, tak pernah dilaksanakan oleh kita, di masa bodohkan oleh kita, amal yang lain pun sebesar apapun itu amal dijauhkan oleh Allah, begitu pun bakal di masa bodohkan oleh Allah. Maka jaga dengan sebaik-baiknya ibadah sholat kita, karena itu amanah. Termasuk amanah itu apa? Al-Quran. Quran amanah. Quran yang kita miliki, yang ada di rumah, itu mukjizat terbesar milik Nabi. Ada berapa juz? Al-Quran ada berapa juz? 30. Berapa surat? Berapa? 114. Berapa kalimat? Nah, banyak Ustaz. Quran ada berapa kalimat? 77.450 kalimat. Hurufnya ada berapa? Nah, baru yang tahu hurufnya dapat sepeda dari Ustaz Ruan. Aman, tapi nggak bakal ada yang tahu Ustaz, kecuali Joni itu ngomong. Ada berapa hurufnya? 1.025.000 huruf. Banyak hurufnya itu. Berapa ayatnya? 6.666. 30 juz, 114 surat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf, dan 6.666 ayat. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, 1000 ayat amsal, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasikh mansuh, 66 ayat dalam Al-Quran menjelaskan tasbih, tahmid, zikir, tahlil, takbir, istighfar, dan doa-doa. Itu jumlah ayatnya. Nah, ini semua amanah dari Allah. Usahakan kita tiap hari jangan lepas dari megang baca Al-Quran. Bukan megang doang, Pak. Bapak megang mulu dari tadi. Ustaz itu bilang megang aja. Maksudnya baca. Walaupun membacanya di surat yang surat yang memang selalu kita ulang. Misalnya kita selalu baca surat Yasin atau Tabarok, usahakan dipegang Quran. Yang paling bagus megang mashaf, berarti lembarannya. Kalaupun kitanya lagi di luar nggak ada mashafnya, karena nggak nemu, susah, ada di HP. Nah, di HP ada, klik di HP Quran Muslim Pro, klik. Nggak muncul Ustaz, kuotanya habis itu Pak. Beli dulu kuotanya yang gocap. Udah beli kuota yang gocap, diklik baru tuh muncul dia. Saya biasanya Yasin padahal hafal, buka aja. Saya Tabarok hafal, Waqiah hafal, buka saja.
walaupun di surat-surat yang terbiasa. Lebih bagus lagi apa? Menghanca itu dari mulai Al-Baqarah terus sampai datangnya Anas. Jangan baca Quran itu hanya di bulan Ramadan saja, tapi termasuk di luar bulan Ramadan juga. Karena ada ulama namanya Imam Ibnu Razzaq, kitabnya bernama Lataiful Ma'arif. Kata Imam Ibnu Razzaq, di antara yang Ramadannya diterima oleh Allah apa? Fa'alamatu qabuliha, itu tandanya dia selalu bita'atin ukhra, menjalankan dengan amal di bulan yang lain. Kalau di Ramadan dia rajin tadarus, maka setelah Ramadan walaupun tadarusnya enggak sebanyak selama Ramadan, hanya beberapa ayat, setengah lembar, seperempat lembar, yang penting sehari baca itu Al-Quran. Karena Al-Quran mukjizat besar, kumpulan dari seluruh kitab-kitab Allah yang berjumlah 104, itu ada di rumah kita, bahkan ada di HP kita. Tapi sayang, lebih banyak kita membuka TikTok daripada Al-Quran. Betul ya? Betul. Mana lagi selain Al-Quran amanah? Al-ahlu wal aulad. Ahlu wal aulad artinya apa? Keluarga, anak, istri, amanah tuh. Cucu kita itu amanah dari Allah. Kata Nabi, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Maka hati-hati didik anak kita, didik istri kita. Suami wajib mendidik istrinya, wajib. Karena ini merupakan amanah, dari mulai agamanya, termasuk anaknya. Jangan menjadi orang tua yang dayus. Apa orang tua yang dayus? Siapa mereka? Man ro'a munkaron fi ahlihi wal yaskut. Orang tua yang melihat kemungkaran di keluarganya. Anak gak sholat, dibiarkan. Anak gak puasa, dibiarkan. Anak berjudi, dibiarkan. Ini dayus, orang tua membiarkan. Walaupun dia ahli ibadah, orang tuanya tahajudnya ratusan rakaat dilaksanakan, sodakoh selalu dia keluarkan, dan zakat. Ad-dayus la yadkhulal jannah abadan. Orang tua yang dayus sampai kapanpun tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Dia nggak bakal mencium wangi surga dikarenakan membodohkan kepada anaknya dalam urusan agama. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua keturunan yang soleh dan soleha. Nah itu makna malu. Karena selesai ini, ada 4 yang memang 4 ini disebut jauhar. Apa jauhar itu? Jauhar itu mutiara. Mutiara mahal enggak? Mahal mutiara itu, Pak. Di mana nyarinya mutiara? Hah? Pasar Baru. Di tengah laut mutiara itu. Enggak sembarangan, harus naik perahu dulu. Harus menyeberangi lautan. Enggak lautan yang hanya semeter, 2 meter, 10, 20. Harus benar-benar datang ke dasar laut. Namanya dasar laut, ombaknya luar biasa, belum lagi ada hewan-hewan besar. Maka perumpamaan dalam hidup memang seperti itu. Syariat itu seperti lautan, torikoh itu syariat itu seperti perahu, torikoh itu seperti lautan, hakikat itu zurun gola, seperti mutiara yang ada di dasar laut. Nggak sembarangan orang mendapatkan mutiara tersebut. Nah, ada kata Nabi, ini merupakan mutiara dalam tubuh manusia. Apa saja? Pertama, akal. Akal ini mutiara dalam tubuh kita. Maka jangan sampai akal ini rusak. Apalagi disengaja dirusak. Dengan apa disengaja dirusaknya? Minum-minuman keras. Akhirnya kan rusak dia. Enggak sadar. Atau dengan obat-obatan terlarang, nauzubillah. Kecuali akal itu dirusak dikarenakan cinta kepada Allah. Nah, beda. Ada apa orang kayak begitu? Akalnya itu rusak saking cinta ke Allah. Orang kalau udah jatuh cinta gimana sih, Pak? Orang kalau udah jatuh cinta itu kayak misalnya kita teleponan sama orang yang kita cintai, bakal berjumpa, ketemuan minggu depan. Oh, udah pengen buru-buru minggu depan aja, Pak. Ampun, pengen buru-buru minggu depan lama aman.
karena ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai. Sama kita juga kalau itu rasa cinta kepada Allah diseumpamakan seperti demikian, wah nggak betah hidup di dunia itu, nggak betah. Makanya ada wali ketika dia diucapkan salam, assalamualaikum, apa jawaban dia? Allah aja dia jawabannya. Karena semakin sering dia menyebut asmanya, semakin tinggi rasa cintanya kepada Allah. Kalau kita kan nggak begitu, lagi zikir aja kita kadang sambil ngobrol, ada tuh kayak begitu, tahlil la ilaha illallah, lamanya zikirnya ya illallah lah, udah 8:30 lagi belum. Ustaz ini memang agak lama dia mah, illallah sambil zikir ngobrol dia, boro-boro ingat kepada Allah. Orang itu sampai ada yang memejamkan mata saking ingin khusyuk. Ada yang memang sampai ketika baca zikir itu menyebut asma Allah sampai nggak bergerak sedikit pun, Pak. Tidur dia. Kirain nggak bergerak, kenapa? Ternyata tidur dia. Nah itu akal. Ini akal kalau udah rusak, udah. Dia udah tak tertotok lagi dengan hukum-hukum Allah. Yang kedua apa? Ad-din, agama. Ini agama merupakan mutiara, maka jaga agama dengan baik. Agama Islam kita jaga dengan sebaik-baiknya, wafat dalam keadaan membawa ini Islam, membawa ini iman, dan membawa itu ihsan. Islam, iman, ihsan. 3 sebenarnya pokoknya. Tapi rata-rata kebanyakan di kita cuma 2 disebut ya. Mudah-mudahan almarhum diterima iman dan Islamnya. Padahal sebenarnya harusnya 3. Mudah-mudahan almarhum diterima iman, Islam, dan ihsan. Iman fikih, Islam fikih, iman tauhid, ihsan tasawuf. Itu yang 3 itu. Anta'budallah. Ihsan itu rukunnya, rukun ihsan satu ulama mengatakan cuma 1. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, itu rukun Islam. Rukun ihsan. Rukun Islam ada 5, gitu kan? Rukun iman ada, rukun ihsan cuma 1. Ada ulama yang membedah menjadi 2, tapi hadisnya sama. Yang satu mengatakan apa? Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, kalau enggak sanggup Allah yang melihat dirimu. Yang 2 apa? Memecah. 1, beribadahlah seolah-olah melihat Allah. Yang kedua, kalau tak sanggup maka Allah melihat dirimu. Siapa yang bisa ibadah melihat Allah? Enggak ada kita. Maka nisbatkan dalam diri kita, terapkan rasa malu, khaufan minallah, dimanapun kita berada. Allah selalu melihat kepada kita, Allah selalu memantau kepada kita. Kalau Allah memantau kepada kita, melihat kepada kita, dimanapun berada, nggak bakal berani kita melaksanakan kemaksiatan karena merasa tersaksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu namanya ad-din. Ma yad'u ashabal uqul ila qabuli ma huwa minar rusul. Agama itu yang mengajak kepada mereka yang memiliki akal untuk menerima apapun dari yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti orang yang beragama dia harus mau menerima apapun yang dibawa oleh Nabi untuk dilaksanakan sebagai syariat. Yang ketiga apa? Yang ketiga amal soleh. Nah, ini amal soleh pun sama. Kita melaksanakan ibadah, kalau ibadah ini tergolong dalam amal soleh, maka ibadah tersebut nanti bakal menjadi buah, maka ibadah tersebut nanti bakal menjadi amal yang menjadikan sebab Allah buka pintu sorga. Amal soleh. Dan ada yang keempat, inilah yang kita bahas di cabang iman nomor yang ke-54, al-haya. Nah, bukan al-hayah, Pak. Kalau al-hayah berarti hayah artinya hidup, kehidupan. Al-haya rasa malu. Maka rasa malu di sini sebagaimana tadi dikatakan
ada rasa malu nafsiun, ada rasa malu imaniyun. Orang terbuka auratnya itu rasa malu nafsiun. Orang takut kepada Allah dari melaksanakan dosa, maka ini termasuk dari rasa takut imaniyun. Tapi yang empat ini bakal hancur. Punya akal jadi hancur, punya agama hancur, punya amal soleh hancur, punya rasa malu pun hancur. Kenapa bisa hancur? Apa yang menghancurkan akal? Akal bisa hancur dikarenakan godob, marah, emosional, gampang marah, hancur akal. Ada orang ditagih duit cuma goceng, Pak, coba mana lu utang ke gua goceng bekas kopi? Tar gampang, gua lagi butuh nih. Gak seneng dia, marah, ambil golok, digorok orang tersebut. Gara-gara marah, hilang akal. Suami marah-marah ke istri, ngomong kemana-mana sampai jatuh talak 3. Selesai talak 3 jatuh, mereka redam emosi, nyesel mereka. Gak balik lagi talaknya, tetap jatuh dia. Walaupun dalam kondisi marah, nyesel dia. Itulah syaitan. Maka kalau timbul rasa marah, jengkel kita kepada siapapun itu, ingatkan, marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan diciptakan oleh Allah dari api. Kata Nabi, idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Kalau kalian timbul rasa jengkel, rasa marah, buru-buru berwudu. Karena marah datangnya dari syaitan, syaitan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan wudu lah, wudu berwudu. Alah Ustaz, wudu juga gak kuat, masih pengen marah, mandi Pak, mandi Pak. Kalau wudu masih pengen marah juga mandi buru-buru. Tapi kalau sudah mandi Bapak masih kekeh pengen marah juga, Bapak cari sumur 14 meter, langsung masuk ke situ, masuk ke sumur itu, insya Allah marahnya hilang, termasuk Bapak pun ikut hilang, alias the end, alias tamat, alias paeh, Pak. Yang hancurin agama hasad, iri dengki. Hati-hati itu iri dengki. Senang lihat orang susah, susah melihat orang senang, hasud dia. Itu kelakuan iblis. Akhirnya iblis menjadi golongan minal kafir, orang kafir karena hasadnya dia. Tinggalkan. Begitupun amal soleh, yang bisa menghancurkan amal soleh adalah ghibah. Sering ngomongin keburukan orang lain. Hati-hati. Orang yang selalu bergibah, membicarakan keburukan orang lain, walaupun benar, itu akan menghilangkan amal-amalnya bagaikan kayu, yang kayu itu dibakar oleh api, itu amalnya angus. Angus kayak begitu. Dan juga rasa malu, yang bisa menghilangkan rasa malu adalah toma. Apa toma itu? Toma itu sikap serakah. Serakah, merasa kurang. Akhirnya yang tadinya dia harus ibadah, Allah berikan kepada kita serba gratis. Mataharinya gratis menghangatkan kita, oksigennya gratis juga, tapi taat kita nggak seberapa kepada Allah. Nah, maka terapkan rasa malu kepada Allah. Jangan sampai malu ini hilang dikarenakan toma. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, dan selalu kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Setiap ibadah kita jalankan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Qulna bina wal muslimin min qani ainillah
المصائب أما وعليهم يا ربنا منك سلام دائم ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله جل جلاله اللهم صل وسلم على نبينا واخرين وتبارك وتعالى سيدنا رسول الله اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من احببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من ابغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.